What's up guys, kembali lagi ke channel saya Ongkiza Putra. Jadi ini saya mau buat sosial eksperimen. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang orang tua. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Tanggapan atau komentar-komentar para gadis-gadis yang ada di Jogja gitu, yang sedang merantau gitu. Jadi ikutin terus ya guys. Mbaknya dari mana? Saya berasal dari Bogor. Oh, Bogor. Mbaknya? Saya dari Manado. Oh, Manado. Kita kenalan dulu dong. Ongki. Ninta. Oh, Ninta. Anggi. Mbak Anggi. Sebelumnya nggak apa-apa kan tanya-tanya? Nggak apa-apa. Jadi pertanyaan yang pertama itu Mbak, hal apa yang paling Mbak suka dari diri Mbak sendiri? Dari Mbaknya? Yang paling suka dari diri sendiri tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh emang kayak yang kita senengin. Oh, yang Mbak senengin? Iya, yang kita senengin. Jadi nggak ada kayak paksaan dari orang lain, nggak ada suruhan dari orang lain apapun itu. Kalau Mbaknya? Kalau dari aku yang aku senengin dari aku ya apa-apa aku bawa. Ini untuk pertanyaan yang kedua ya Mbak. Iya. Bagaimana Mbak berdamai dengan kegagalan Mbak sendiri? Berdamai dengan kegagalan sendiri. Kadang emang ngerasa sulit ya Mas, kayak buat berdamai karena tuh kayak apa yang udah kita lakuin tapi ujung-ujungnya gagal tuh emang rada susah. Tapi belajar lagi kayak misalnya ya udah ikhlas nerima semuanya. Jadi itu jadi pelajaran gitu, berusaha lagi biar ke depan itu lebih baik lagi gitu. Kalau Mbaknya? Sama. Jadi nggak buat kayak kita buat ngedown, tambah kayak menyerah bagaimana tuh enggak. Kegagalan tuh kayak patokan biar kita tuh ke depannya itu jadi lebih baik lagi buat ngelakuin sesuatu lagi gimana gitu. Ini yang pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Apa atau siapa yang paling menginspirasi Mbak? Ya, dari Mbaknya dulu. Pertama paling orang tua. Iya, orang tua, tapi terutama bapak sendiri sih. Kayak gimana nih ya, kayak semuanya tuh kayak dilakuin tuh emang ya udah buat dia sepenuh hati, kayak nggak mikir kayak kita harus ngerasain sakit kayak gimana tuh, nggak mikir, yang penting kayak dia bisa bahagia, dia bisa tersenyum kayak gitu. Itu inspirasi banget sih kalau bapak aku sendiri kalau misalnya kayak gitu, karena dia ngelakuin apapun tuh kayak buat keluarganya, buat anak-anaknya, mau dia harus kayak kerja banting tulang apa kayak pergi jauh merantau kayak gitu. Ya gimana caranya aku kuliah baik-baik, nyenengin hati mereka, ngikutin apa kata mereka, apapun ya demi mereka bahagia lah. Jadi inspirasi banget pokoknya, mereka banting tulang buat aku sendiri, buat nyari duit, buat aku kuliah gimana, buat usaha aku gimana biar anak-anak juga bahagia, orang lain juga bahagia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak itu nyenengin orang tua kalian setelah lulus kuliah? Apa sebelum kuliah kayak gitu? Ya kalau aku sih kayak nunjukin kayak prestasi-prestasi, mau kayak di bidang non akademik, apa akademiknya itu sendiri. Ini juga kayak apa ya, pokoknya mau nanti ibaratnya kayak sebelum kuliah atau sesudah kuliah berarti kalau sesudah kuliah tuh mungkin kita cari kerja, ibaratnya kita mau kerja banting tulang kayak diri kita sendiri gitu Mas, buat ngebagiin orang tua kita kayak lewat materi juga mungkin tuh nggak akan cukup apapun itu ya. Pokoknya tuh ya gimana ya, gitu kalau kayak ya gitu sih kalau ngebagiin kayak gitu ya. Tapi intinya sebagai anak juga berusaha buat ngebagiin orang tua tanpa harus kayak nyakitin kayak gimana, itu nggak cukup gitu. Nah, ibaratnya kayak kita yang kita kasih ke dia pun sebenarnya mau entah itu berlian apa itu uang itu nggak akan cukup apapun itu. Orang tua juga nggak muluk-muluk sih bilangnya kalau kamu sukses kita juga udah bahagia, tanpa harus kamu kayak ngasih kita materi apapun itu, kamu bisa sukses, kamu bisa ngejalanin dengan bahagia, senang kayak gitu, kita juga ngeliat kamu udah senang. Ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak. Apakah Mbak mau sebelum Mbak lulus kuliah itu membahagiakan orang tua Mbak? Ya semua orang juga pasti mau Mas kalau gitu, kalau semua orang pasti mau. Ya jangan kan kayak sebelum kayak lulus kuliah apa gitu. Ya kalau bisa dari sekarang kayak kita ngerasa kita udah ngerasa kita pemikiran udah dewasa apa itu ya, kita juga mau ngebagiin orang tua tanpa harus menyakiti dari cara omongan kita, sikap kita ke dia kayak apa kayak gitu. Jadi sikap Mbak ke orang tua Mbak agar mereka bisa mereka bisa bahagia itu kayak mana? Mungkin kan kadang kita nggak muluk-muluk ya Mas, karena sebagai anak juga kayak orang tua coba dong beliin ini, ntar deh mah
males, ntar aja deh kayak nunda-nunda gitu. Kadang kan walaupun kayak orang tua mikirnya ya cuma ibaratnya orang tua kadang tuh kayak cuma minta tolong aja kayak gitu. Kadang kita sebagai anak mungkin itu kita emang nggak tahu ya orang tua itu tersakiti apa enggak sama perilaku kita. Cuma kalau dipikir-pikir mungkin ya orang tua ngerasa ya ampun ini anak paling cuma disuruh minta ke warung doang beli ini kok nggak mau gitu loh. Nah kok males gitu mungkin. Kalau misalnya dari sikap kayak gitu ya apa yang kayak dia mau tuh kalau emang sebisa mungkin ya kita oh iya mah maksudnya kayak oh iya dia masih nggak usah nunda jadi langsung gerak langsung apa yang dia bisa beli ini ke warung oh ya udah mana sini uangnya langsung berangkat. Nah iya benar. Udah ya makasih ya. Ya sama-sama Mas. Sumpah aku udah bingung mau bilang apa. Habis ini mau kemana kalian Mbak? Gak kemana-mana sih paling duduk lagi nanti balik situ. Oh mau ikut aku nggak? Mana? Serius mau ikut nggak? Oh mana Mas? Ke pelaminan. Biasa cinta, satu pinta, jangan terlalu mengekang rasa karena kau sasu bilang satrakan. Ya Mbak, makasih ya Mbak. Oh iya sama-sama Mas. Ayo Mbak, makasih ya Mbak. Iya. Mbaknya dari mana? Dari Ponorogo. Mbaknya? Brebes. Brebes mbaknya? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Ongki. Mbaknya Meli. Rizka. Ongki. Jadi ini beneran gak ganggu kan? Nah, jadi kan aku mau tanya-tanya ini. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Boleh kan tanya-tanya di sini? Nah, pertanyaan pertama itu dari pokoknya satu-satu nanti ya. Nah, pertanyaan pertama itu hal apa yang paling kalian suka sebagai cewek dari mbaknya? Gosip. Oh gosip yang ini. Kalau mbaknya? Saya lebih suka baca webpad. Apa? Baca webpad. Oh ya, mbaknya? Sama gosip. Gosip. Iya. Shopping sama main sih. Oh gitu. Oke siap. Pertanyaan yang kedua. Kayak kuis aja ya. Dapat hadiah kayaknya. Siap. Nanti nunggu subscribernya udah tinggi. Bagaimana kalian itu berdamai dengan masalah kalian sendiri? Dari mbaknya. Berdamai dengan masalah kalian itu sendiri. Gimana ya? Ya dibuat main gitu. Dibuat main berarti. Iya. Cuman itu doang? Kalau mbaknya? Kalau saya biarin aja sih. Gimana? Biarin aja. Dibiarin aja. Kalau mbaknya? Dibikin enjoy kayak dengerin musik itu yang Oh gitu. Kalau mbaknya? Kalau saya sih cuek. Cuek. Iya. Dengan masalah sendiri cuek. Oke siap. Siapa yang bisa menginspirasi kalian? Orang tua. Orang tua. Mbaknya? Orang tua. Mbaknya? Orang tua. Pertama tuh orang tua. Terus kalau misalnya ikut seminar gitu pasti termotivasi. Oh gitu. Berarti orang tua dan seminar Ya, gitu. kasih orang tua dan Syafi'i Effendi. Siap. Nah, jadi ini kalian tadi bilang orang tua semua kan? Nah, hal apa yang hal kesalahan apa yang pernah kalian lakukan sama orang tua kalian yang bikin orang tua kalian itu sedih? Hal apa? Dapat nilai jelek pas SMP, jadi nggak bisa ke SMP ya nggak bisa ke SMA yang diinginkan, nggak bisa di SMA. Kalau saya tuh pernah SD dulu, kan SD tuh nakal banget terus itu tuh ada tamu terus itu mau deket lebaran terus temen-temen tuh udah beli baju lebaran semua. Terus kamu belum? Iya, terus saya tuh belum. Terus habis itu minta ke ibu sama bapak, cepet beliin baju lebaran, ini tuh udah mau hari lebaran. Aku ngomong kayak gitu, dan itu posisinya lagi ada tamu. Hal apa yang kalian rasakan setelah ngelakuin kesalahan itu? Ya kecewa, terus sedih, terus gimana? Kecewa, sedih. Kalau mbaknya? Saya nyesel sih. Nyesel. Mbaknya? Nyesel, sedih, kayak pengen nebus kesalahannya gitu. Mbaknya? Nyesel pasti. Dengan cara apa kalian bisa menebus kesalahan kalian? Dari mbaknya? Saya
belajar giat biar bisa dapat nilai yang bagus terus bisa lebih baik ke depan. Saya sih lulus mau kerja, kasih duit buat ibu biar bisa bahagiain sih. Soalnya kan ibu tulang punggung, terus habis itu yang biayain saya dari itu kan, jadi ya udah harus bisa bahagiain. Gitu. Hal apa yang pernah kalian lakukan untuk membahagiakan orang tua kalian dari mbaknya? Belum bisa? Ya belum bisa. Belum ada berarti? Nggak mungkin belum ada. Yang apa namanya? Yang yang membuat mereka itu bahagia kayak gitu. Hal apa? Yang buat mereka itu tersenyum kayak gitu, bangga kayak gitu. Nggak mungkin nggak ada, pasti pernah. Apa ya? Itu di Waktu apa, kegiatan apa kayak gitu. Pernah dapat prestasi apa gitu. waktu itu lolos masuk kuliah. Oh, masuk kuliah. Pas masuk kuliah di Unisa kayak gitu. Kalau aku sih itu ngumpulin piagam. Pertama itu ngumpulin piagam juara itu SD, terus habis itu SMP pernah juga. Terus dikumpulin terus dikasih ke ibu, terus ternyata anakku tuh jauh dari orang tua terus bisa prestasi gitu. Terus ya bangga, terus nyampe sekarang masih disimpan ditaruh di lemari gitu, jadi dipajang sama dia lagi, jadi bangga gitu ya. Jadi hal apa yang kalian rasakan ketika udah membanggakan orang tua tadi? Hal apa? Bahagia. Kalau banyak? Kalau aku sih senang, terus ada rasa risihnya juga sih. Kenapa risihnya? Risih soalnya kan kayak dibangga-banggain gitu ya, di kampung dibangga-banggain, tapi aku tuh kayak ngerasa tuh kayak gak segitunya banget loh. Kayak dinilai aku tuh 90, tapi aku ngerasanya tuh aku masih nilainya 60 gitu. Jadi kayak belum setara lah belum ibaratnya. setara sama yang mereka omongin sih orang. Jelas ya? Mungkin gitu aja pertanyaannya, Mbak. Terima kasih ya waktunya ya. Jadi habis ini mau kemana kalian? Masih mau nunggu jam 3. Ngapain nunggu jam 3? Ya, soalnya kan tadi niatnya nyampe subuh, tapi parkirannya nyampe jam 3, ya udah jam 3 aja. Mbaknya mau kemana habis ini? Entah mau pulang. Mau ikut aku nggak? Mana? Ke Pelaminan. Terima kasih Tuhan, Kau hadirkan sosok dirinya yang membuat hidupku bahagia. Saat bersamanya, tak henti ku bersyukur. Udah, makasih ya Mbak atas waktunya. Udah. Ke Pelaminan. Ya kan daripada nggak diseriusin kan? Ya. Makanya itu nggak cocok loh di Bali. Iya, cocoknya itu diseriusin. Jadi kita tadi udah bertanya-tanya kepada orang-orang yang berada di titik 0 KM. Kebetulan mereka semua tadi kan mahasiswa, jadi mereka juga perantauan. Jadi kayak gitulah komentar-komentar para anak-anak perantauan yang ada di Yogyakarta. Nah, jadi ikutin terus ya channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi ini saya juga bawa temen YouTubers juga. Nah, jangan lupa ya subscribe YouTube dia. Namanya apa, bro? Dopi Heldian. Oh, Dopi Heldian. Nah, jangan lupa ya, nanti tak kasih link di bawah ya nanti ya. Oke, see you, goodbye.